seperti tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli. Yang sebagai bapaknya tuh sedih lihat di video itu Pak Bajiro, sedih sekali. Seorang bapak tuh lihat anak dikebukin, dikeroyok gitu, sakit, sedih melihat anak gitu. Saya berada di tempat yang viral ketika ada orang yang berantem dipukul di jalan ini di Pemogan. Saya hadir di sini sebagai orang NKRI, sebagai Nyama Hindu Bali yang patuh hukum dan ingin proses hukum ditegakkan, polisi segera bertindak dan memberikan dukungan kepada saudara saya Nyama Hindu Bali yang kena masalah dan kena musibah di tempat ini, di tempat tanah kelahiran kami. Jadi bagi oknum-oknum yang berbuat anarkis tanah Bali, tolong jaga tanah kami. Kalian makan di sini, kalian hidup di tanah Bali, harus kalian hargai karena ini negara NKRI, negara hukum. Dan bagi yang sudah berbuat baik pada tanah Bali, saya ucapkan terima kasih. Bagi perantauan yang sudah bekerja membuat usaha dan buat makmur kami ucapkan terima kasih. Dan hanya kepada oknum-oknum yang tidak terima kasih. Ini balik pukulnya dari lokasi. Inilah kejadiannya. Dan menurut kejadian ini kemarin kejadiannya tanggal 3. Tanggal berapa kejadian? Tanggal 3. Kemarin tanggal 3 ini bapaknya juga yang melerai. Siapa ya? Bapak ikut melerai. Dia mabuk sampai jatuh sih Pak. Yang kayak ini yang Pak. Saya sekali ini ada bapaknya yang melerai. Ya kita siap membantu dan siap backup secara hukum. Kita punya 30 pengacara untuk siap membela. Untuk kita tegakkan yang namanya keadilan dan kebenaran di tanah Bali ini dan tanah Dharma kita. Jadi saya ingin menjaga ini betul-betul kita jaga. Jangan sampai tanah kita diobok-obok dan kita tidak peduli. Mari kita jaga, kita serahkan pada polisi. Urusan hukumnya biarkan polisi yang urus. Jadi kita harus tetap menjaga dan saling bersatu untuk menjaga tanah Bali kita. Rahayu, rahayu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini saya didatangi oleh korban Pemogan yang viral dan akan ada sedikit ceritanya, dia akan kita kupas. Dan ini dihadiri oleh Nyama-Nyama Yayasan Santa Cruz Bali dan bapak serta anak sudah hadir di sini. Ini akan bercerita dan kita pun siap mengawal. Ini perwakilan mantan Pak ya. Kita ada puluhan ribu yang lah Nyama di Yayasan Santa Cruz Bali. Termasuk Karangasem kita banyak punya Nyama Pak di Yayasan Santa Cruz Bali, Karangasem dan Pasar Buleleng. Oke lah Nyama-Nyama. Ini hanya perwakilan karena tidak boleh banyak-banyak yang biar tidak menyalahi prokes. Kalau banyak Nyama liu lagi bareng tapi tentang tiang pang perwakilan, makanya tiang ngomong di ini perwakilan mantan yang datang untuk mewakili yang hadir di sini. Ini Nyama-Nyama. Kita akan kupas, mari kita ikuti perjalanan saya mengupas. Ya ini kita akan kupas lebih dalam, lebih jelas apa yang terjadi. Kupasannya bapaknya sudah ikut mendampingi sang anak yang menjadi korban Pemogan viral yang dikeroyok itu dengan orang-orang kelompok orang di Pemogan. Nah, kita ulang kupas bagaimana sih yang sebenarnya, karena Beli bisa cerita. Beli Agus ya, panggilannya Beli Agus. Gimana ceritanya? Ya. Kejadian itu lepas saya pulang kerja, terjadi sebuah tabrakan dari beberapa pemuda dari arah belakang berniat untuk menerobos lampu merah. Setelah itu pemuda tersebut menabrak ibu-ibu hingga hampir jatuh. Spontan saya berteriak menegur pemuda tersebut untuk bertanggung jawab. Karena pemuda tersebut mungkin tidak terima atas teguran saya ditunggu di mungkin satu jalur ya, karena pas pulangnya ditunggu. Suruh pinggir, ada yang nyuruh pinggir, ada yang menunggu depan itu ya, saya lihat di videonya. Ya, saya disuruh pinggir, dulu berhenti. Saya mencoba, pas saya berhenti, saya mencoba untuk menjelaskan kepada mereka bahwa mereka sudah menabrak ibu-ibu. Saya minta tolong tanggung jawab.
belum selesai saya berbicara. Apa kamu ya, Iya. apa kamu akhirnya kan ketika apa kamu ya sudah kan begitu. Iya, sudah. Tangannya aku saya lihat di video rekaman itu kan begini ya sudah kan begitu mau naik motor ini ya. Iya, sudah. Oh sudah ya sudah kalau dia mau tanggung jawab ya sudah gitu mau naik motor ditendang langsung dari belakang ya. Iya. Ditendang sama yang baju merah itu ya nendang. Iya. Buang langsung dipukulin sama yang baju hitam, jaket hitam. Begitu ya. Iya, Ya. Jadi ketika itu sudah bilang sudah gitu kan. Iya. Ditendang, dipukul-pukulin, banyak orang yang mukul itu. Ada berapa orang rasa? Saya ngerasa dari belakang seperti 3 orang untuk memegang saya, yang di depan 1 orang untuk memukul seperti itu. Oh, yang depan megang, yang baju merah itu megang, ada yang berapa orang dipukulin gitu ya, dipukul-pukulin. Dan di situ banyak orang. Ya, Kondisinya banyak orang. banyak orang. Ternyata nggak ada yang melerai, tidak ada yang betul-betul berani melerai dan memegang orang itu nggak ada ya. Ya, di sana saya berusaha untuk melepas diri dan menjauhkan diri dari mereka. Di sana saya mulai teriak kepada masyarakat di sana bahwa orang pemuda tersebut telah menabrak ibu-ibu. Seperti itu. Saya keras berkata seperti itu sejumlah 3 kali. Dengan tolong bapak ini sudah nabrak ibu-ibu. Oh, di tempat kejadian itu. Ya. Oh. Tidak ada respon. Keras lagi sekali berkata. Tolong ini bapak ini nabrak ibu-ibu begitu ya. Tolong telepon polisi, orang ini sudah nabrak ibu-ibu. Oh. Tapi tidak ada merespon dari masyarakat sehingga saya terpojok di sana. Terus apa namanya? Di pojok dipukulin. Beliau asli mana sih? Asli orang Bali. Asli mana? Asli Karangasem, ini asli orang Bali. Apa rasanya hidup di Bali? Gimana rasanya ketika terjadi itu? Apa terasa di hidup di Bali? Apa kabar saya hidup di Bali apa tidak? Seperti tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli. Di sana Bali ini nggak ada yang peduli ya. Seolah-olah tidak hidup di Bali gitu ya. Tidak hidup di Bali. Jadi harapannya semakin peduli. Bapaknya ini bapak kandungnya. Bagaimana perasaannya Pak? Om Swastiastu, Om Swastiastu. yang sebagai bapaknya tuh sedih lihat di video itu Pak, sedih sekali. Seorang bapak tuh lihat anak digebukin keroyok segitu, sakit sedih melihat anak digituin. Mungkin ya siapa tahu orang lain nanti mudah-mudahan nggak kena seperti itu. Cukup ini aja sebagai bapak melihat anaknya digebukin, cukup. Gitu. Gimana ibunya melihat Pak video itu? Ibu juga melihat. Waktu itu nggak dilihatin ya, Ibu nggak lihat, dan bapak aja yang melihat kejadian. Ibu sampai sekarang belum lihatnya. Jadi bapak sendiri yang melihat dan adik-adik betul-betul sakit hati Pak ya, betul-betul merasa kok panak yang saya udah nulungin, panak yang hidup di hidup di bumi Dija hidup. Di Bali apakah di luar Bali kan begitu? Ya inilah pelajaran yang kita ambil dari kejadian yang itu. Bukan maksud apa, saya hanya ingin kepada kita sama-sama orang Hindu Bali, sama-sama warga NKRI, mari kita saling jaga. Mari jangan ada kekerasan untuk melakukan suatu tindakan. Mari saling bantu ketika ada kejadian begini. Tolong jangan didiamkan, jangan jadi penonton, jangan menjadikan viral tapi tidak melakukan action. Tolonglah bantu, berteriaklah. Boleh memvideokan yang lain, suruh bantuin, saya videoin biar tahu ada kejadiannya. Pak bantuin, nyamannya bantuan, tolong gitu loh. Harusnya begitu ngomong ini memvideokan. Jadi itu yang harus dilakukan untuk diketahui kepada nyame-nyame kita yang lain. Semoga ke depan tidak ada lagi, harapan saya tidak ada lagi korban yang seperti ini dengan di tanah Bali, biar tidak ada membuat kita menjadi sakit hati, membuat kita miris melihat kejadian ini. Ini kemudian Pak Suksemo waktunya, Wiago Suksemo waktunya sudah datang ke sini. Ya, kita siap membackup secara hukum. Karena ada kuasa hukum kita di PBH Ksatria Keris Bali ada 30 kuasa hukum yang nanti akan dipilih berapa orang yang akan siap mendampingi ketika proses ini sudah bergulir dan sudah berjalan, dan siap juga untuk mengawal, menjaga beliaunya dimanapun ketika ada apapun. Kami siap 24 jam Yayasan Ksatria Keris Bali siap untuk melakukan penjagaan ya. Rahayu, saya Dina Panduk Prama Santi Om, Santi, salam Ksatria Keris Bali. Semoga kita bersatu dalam NKRI. Rahayu.